Nah makanya kita bilang kalau hancur Anda curhat, ini curhat yang sesungguhnya. Curhat sesungguhnya ya di sana. Itu sampai sebagian orang mengatakan, ya Allah, dia sudah membunuh mukmin laki-laki dan wanita. Masya Allah tawarin taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang setiap kita diberi peluang besar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Bahkan sampai ada satu malaikat khusus yang setiap hari malaikat itu menyeru kepada setiap manusia. Dan kita sebagai umat Muhammad SAW ketika mendengar apa yang beliau sampaikan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah, bahwa setiap hari ada hamba-hamba yang Allah merdekakan dan itu tiap malam dimerdekakan dari api neraka. Dan ada penyeru yang kata Nabi SAW, penyeru itu mengatakan setiap harinya, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, ayo menghadap, ayo maju. Saatnya untuk beramal, saatnya untuk berbuat. Wahai orang yang masih berbuat dosa, stop, kurangi. Saatnya untuk sadar, saatnya untuk tobat. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita kedatangan tamu yang unik sebetulnya. Masya Allah. Beliau ini yang punya podcast Ancur. Ya, tapi kepanjangan dari Ancur ini tidak seancur singkatannya. Ancur ini karena mau masuk Ramadan, beliau mengganti Ancur itu menjadi antum curhat. Antum curhat, Anda curhat. Gitu ya, Anda curhat. Tapi ketika masuk Ramadan, jadi antum gitu. Curhat. Allah, banyak yang curhat nih. Banyak, alhamdulillah, Ustaz. Padahal kita nggak punya kapasitas jawab, Ustaz. Oh begitu ya? Kita sama teman-teman ngedengerin aja, Ustaz. Luar biasa. Iya, Ustaz. Luar biasa. Mulai ada podcast ini sebelum cerita podcast. Iya. Cerita dulu tentang antum dia. Barakallahu fiik. Ya, Ustaz, makasih banget buat Ustaz kesempatannya ini salah satu hal yang paling disyukuri, Ustaz. Bisa duduk bareng sama guru. Terima kasih. Aduh, Anda ini merinding, Ustaz. Kayak gak pantas nih ada di sini, Ustaz. Tapi Masya Allah teman-teman ngobrol, kenal dan lain-lain, akhirnya bisa duduk berdampingan sama Ustaz nih. Masya Allah, Ustaz. Makasih, Ustaz. Saya backgroundnya tuh penyiar radio, Ustaz. Dari 2011 sudah kerja di radio, 2013 siaran, terakhir siaran tuh 2024 kemarin, Ustaz. 2024 selesai siaran, udah nggak siaran radio lagi. Sekarang di podcast, nge-MC, nge-host gitu, Ustaz. Podcastnya audio doang ya? Iya, awalnya audio doang di Spotify. Sekarang ada beberapa yang kita udah masukin ke visualnya juga. Di YouTube? Itu, di YouTube. Tapi masih, kontennya masih sama lah. Gitu sih, Ustaz. Latar belakangnya itu sih sekarang, Ustaz. Berapa durasi sekali tayang begitu? Satu podcast? Iya, satu podcast. 1 jam, Ustaz. Iya, rata-rata sejam, kadang kalau lagi kasihkan ngobrol bisa 1,5 jam. Masya Allah. Karena banyaknya curhat yang masuk nih. Sama kita kan bertiga saat sekarang. Jadi udah kita ngobrol bertiga aja bisa kayak karena kan ngeteknya itu seminggu sekali, Sat. Jadi kita dalam seminggu itu ngebawa cerita masing-masing. Jadi saling cerita. Ya udah kayak temen udah seminggu nggak ketemu dan cerita tapi direkam, Sat. Itu aja. Kadang ada pendengar yang ikut cerita. Paling sedikit viewer per konten berapa banyak? Wah, sedikit. Tapi rata-rata di Spotify itu kurang lebih 50.000 sampai 80.000 pendengarnya, Sat. Di Spotify? Iya. Masih aktif juga sampai sekarang? Iya, masih. Seminggu 3 kali, Sat. Masya Allah. Alhamdulillah seminggu 3 kali. Tayangnya jam 4 pagi, Sat. Jam 4 pagi? Jam 4 pagi. Live tuh? Enggak live. Jadi kita tayanginnya jam 4 pagi. Ya. Karena pendengar kita tuh banyak yang kerja di tengah. Tapi tinggalnya kayak saya nih, di BSD, di Bekasi, di Bogor. Yang perjalanan ke tengahnya butuh temen ya? 40 menit, 50 menit. Nah ya, naik kendaraan, naik kereta, dan lain-lain. Dan jam 5, jam 6 tuh udah banyak yang berangkat kan. Iya. Oke, podcastnya tayangnya jam 4 pagi. Jadi mereka dengerin curhatan orang nih? Iya. Dengerin cerita orang, dengerin cerita kita, apa segala macam sambil nemenin berangkat kerja mau pulang kerja biasanya. Jadi antum nih secara tidak langsung nih nampung masalah orang. Padahal masalah kita banyak juga, Sat. Masya Allah. Jadi teman berbagi sih sebenarnya, Sat. Kadang kitanya juga curhat ke teman-teman yang lain gitu, Sat. Benar, kalau misalnya di barat sana kan ada kelas-kelas konseling. Di negeri kita nggak ada itu kelas konseling. Nggak ada. Nah, kita juga jawabnya ngaco sih kira-kira. Curhatannya gimana? Kita jawabnya kayak temen lagi cerita aja sih. Itu pengennya. Memang kadang juga orang yang sedang menghadapi masalah bukan butuh solusi. Iya. Biasanya mereka mungkin cuman
butuh teman cerita. Bener, Ustaz. Gitu ya? Banyak yang gitu, Ustaz. Gitu. Pokoknya dia puas ketika sudah cerita puas gitu. Iya. Makanya kayaknya juga teman-teman juga pengennya didengar doang dan juga pengen cerita doang, bukan. Iya. Sebenarnya dia tahu kalau solusi dari kita tuh nggak akan ada, Ustaz. Hancur juga kalau dari kita, Ustaz. Gitu sih, Ustaz. Di Spotify sampai 50 ribuan. Iya, pendengarnya kurang lebih gitu. Bahkan ya sama kayak di YouTube, di Spotify kan terus ngegulung saat episode-nya nggak hilang-hilang kan. Betul. Jadi yang kemarin-kemarin juga didengerin. Iya, banyak yang dengerinnya udah dengar dari sekarang, belum denger yang berapa bulan lalu jadi dengerin gitu saat ngegulung. Masya Allah sih itu saat. Ya alhamdulillah. YouTube muncul belakangan sudah. YouTube muncul belakangan karena kita ada sebelumnya dieksklusifin sama platform tersebut. Jadi kita nggak boleh di mana-mana selain di platform itu. Ada hak eksklusifnya mereka untuk konten kita. Memang gitu, begitu kalau nggak salah Spotify memang. Iya. Jadi apa yang sudah tayang di mereka jangan sampai tayang di tempat lain. Iya, ada beberapa podcast yang dapat eksklusivitas itu. Itu termasuk alhamdulillah podcast Hancur pada saat itu. Gitu ya. Ya alhamdulillah dari 2019 podcast. 2019. Alhamdulillah nih tahun kelima nih, ya masuk tahun ke-6. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Yang membuat daya tarik pemirsa untuk ke podcast Hancur apa nih? Nah itu jadinya kita kayak temen ngobrol sih. Jadi kita kayak banyak alhamdulillahnya ternyata pendengar kita tuh nggak cuma di Indonesia. Di luar negeri yang orang Indonesia kangen dengan tongkrongan dan obrolan Indonesia. Masya Allah. Jadi mereka ngerasa lagi kerja di luar dengan teman-teman yang bukan orang Indonesia tapi ngerasa ada temennya. Ada temennya. Iya, jadi sesimpel itu. Iya, karena beneran ceritanya relate gitu kayak oh ya udah nih emang masyarakat biasa ikut cerita, bedanya direkam gitu kan. Iya. Itu daya tariknya mungkin jadi kayak nongkrong bareng saat. Jadi kayak ketemu teman. Jadi obrolannya nggak ada yang serius-serius. Ada saat. Gitu ya? Light kayak tadi kita ngobrol ketemu mau ngebahas update tentang kemarin abis makan ini enak diceritain, abis nonton ini enak diceritain gitu aja. Simple gitu aja sih. Subhanallah. Kita juga bingung kok jadi banyak yang dengerin kira-kira. Itu sih daya tariknya. Padahal ngobrol gitu dengan saudara, dengan istri, dengan anak. Jadi juga. Jadi juga makanya banyak yang direkam. Jadinya kayak nongkrong sama temen, bedanya direkam Ustaz. Gitu. Anak sih nangkep begini nih, Allah Akbar ya Allah alam bisawab. Anak sih melihat bahwa bahagia itu sederhana sebetulnya ya. Benar, namanya orang itu ingin bahagia, ingin mendapatkan ketika dia itu dihargai sebagai manusia. Ketika dia bicara ada yang mau dengar ya, dan juga bagaimana dia proses dialog itu sebagai manusia yang normal itu kan seperti itu. Namun kenyataannya sekarang dengan adanya gadget nih seperti ketika yang banyak di banyak keluarga duduk di meja makan yang sama, duduk di ruang tamu yang sama atau di ruang keluarga yang sama, tapi semuanya pegang gadget masing-masing. Semuanya nggak ada obrolan, nggak ada bicara, nggak ada diskusi, nggak ada curhat. Ya, maka semuanya kehancur semua. Nah, benar. Gitu kan? Akhirnya ini satu saudara sama saudara, suami sama istri, kayaknya kita ngobrol 1 menit, 2 menit masih oke. Ngobrol setengah jam berkelahi. Gitu. Ini ada cerita saudara. Iya. Teman bilang, Ana ini kalau bicara sama istri Ana, insya Allah kalau 10 menit pertama masih aman. Adem nih. Iya kan? Kita panjang dikit, waduh, cekcok di panjang. Bilang enak, emang apa yang diomongin? Kok sampai berujung yang seperti itu nggak ada nikmat-nikmatnya? Nah akhirnya mungkin dari seperti itu akhirnya, udah kita ngobrolnya sama-sama dihancur aja deh. Nah jadi mungkin banyak Ustaz. Iya. Makanya alhamdulillahnya kita sadar kalau kita tuh bukan tempat untuk orang curhat, solusi apa segala macam, enggak. Makanya di 2024 kemarin alhamdulillah podcast Hancur dapat rezeki Ustaz. Kita barengan sama satu travel untuk berangkat umroh Ustaz. Nah makanya kita bilang kalau Hancur Anda curhat, ini curhat yang sesungguhnya. Curhat sesungguhnya di sana. Ke Allah SWT. Ke Allah SWT. Jernihnya tuh itu Ustaz. Itu kita kaget Ustaz. Gitu ya. Itu kita cuma ngomong ngasal saat di podcast. Kita bilang seru kali ya kalau kita nih bertiga sepodcast bisa umroh bareng. Episode itu kedengeran sama salah satu pemilik travel tersebut Ustaz. Beneran di DM. Beneran Anda denger episode ini beneran mau pada berangkat gitu Ustaz. Ini karena kebaikan dan hikmah dan rahmat dari Allah Ustaz.
Karena kita juga banyak ditutup aibnya sama Allah, Ustaz. Kalau mereka lihat aib-aib kita, mungkin kita nggak layak dan nggak pantas, Ustaz. Tapi karena Allah nutup aib kita, Ustaz. Omongan di podcast yang kita tuh bukan bercandaan, tapi emang ada harapan, tapi cuma selewat ngobrol. Masya Allah. Tuh episode bisa kedengeran, Ustaz. Masya Allah. Kan kita nggak pernah nargetin yang ngedenger adalah yang punya travel umroh. Gitu. Iya. Benar. Dan beneran terjadi, Ustaz. Itu kayak berangkat, Ustaz. Dan pendengar alhamdulillah banyak yang ikut juga. Ikut. Jadi kayak ini curhat yang sesungguhnya nih di sana gitu. Benar. Curhat yang sesungguhnya memang benar, subhanallah. Iya, Allah doang emang curhat yang paling layak ya, Ustaz. Yang paling benar. Yang pintunya nggak pernah ketutup. Yang suka kalau diminta. Iya kan? Sebagaimana kata para ulama bahwa kalau kita banyak ngeluh ke manusia, manusia bakal kesel dan marah. Kalau kita banyak minta kepada manusia, manusia bakal menutup pintunya dari kita. Tapi kalau kita banyak ngeluh kepada Allah dan banyak minta kepada Allah, Allah tambah sayang kepada kita. Masya Allah. Iya. Allah terus ud'uni astajib lakum, minta kepada aku akan kabulkan. Allah SWT sendiri yang coba kita melihat bagaimana kisah-kisah para nabi. Ya. Kalau kita baca salah satu kisah contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau itu di dalam doanya itu betul-betul bahasa curhat. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitika. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di satu lembah. Enggak ada tanaman di sana ya Allah. Di sisi rumahmu yang suci. Agar mereka merasa nikmat di sini ya Allah, berikanlah rezeki kepada mereka. Itu curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seringkali kita ini mati gaya dalam bahasa, dalam doa kepada Allah. Ya, seringkali begitu. Ana baca apa ya? Doa apa ya? Kok Allah sebegitu amat? Ya Allah itu yang ngasih rezeki kita, nyiptain kita, yang semua sel di tubuh kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicukupi. Terus kenapa nggak punya gaya, kenapa mati gaya bahasanya dengan Allah Subhanahu wa taala? Ngomong aja apa yang diminta. Ya kan? Karena kata Nabi SAW dalam salah satu hadisnya beliau menyampaikan, ketika kalian dalam berdoa, jangan kalian minta kepada Allah, ya Allah ampuni saya jika engkau mau. Karena apa? Karena Nabi SAW hendaklah dia meminta kepada Allah dengan sesuatu yang tegas, yang pasti. Ya Allah, saya minta ini, saya minta itu. Karena tidak ada sesuatu pun permintaan yang terlihat besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, besar itu kan bagi kita. Ya, seperti di slide antum tadi cerita mengenai kayaknya kita misalnya omongan yang biasa, nggak kebayang bakal berangkat, gitu ya. Subhanallah, jadi sebuah kejadian dan jadi berangkat tiga-tiganya dan tidak cuma bertiga. Bawa audiens. Ada pendengar pada ikut. Beberapa mendengar. Bisa bawa tim juga. Masya Allah, tabarakallah. Dan kemudian di situ podcast juga nggak di sana? Ada, Ustaz. Bikin kita jadinya sharing di sana di depan Masjid Nabawi, Ustaz. Pelataran di dekat situ, dekat Al-Gumamah. Iya, di situ. Masya Allah. Masya Allah, Ustaz, itu wah kita itulah, Ustaz, nikmat. Malu makanya kalau nggak bersyukur itu. Makanya Ana sampaikan bahwa tidak ada permintaan kita itu yang kebesaran bagi Allah SWT. Besar itu kan bagi kita. Punya utang miliaran itu kan menurut kita besar. Ustaz. Terus kemudian pengen haji sekarang tahun ini itu buat kita mungkin haji furoda sekarang duit anak sekian. Ya, buat anak besar, tapi bagi Allah murah. Gitu kan. Masya Allah. Ini Lutfi kan niat umrah tiba-tiba disuruh berangkat umrah. Masya Allah. Ramadan 50 jutaan. Tiba-tiba dipaksa harus berangkat. Masya Allah. Rezekinya luar biasa. Masya Allah. Kan di luar ekspektasi kita gitu loh. Memang Anda pikir benar. Kalau kita ini transaksi sama manusia, hitung-hitungan berapa yang saya investasikan, berapa yang akan saya dapat. Tapi kalau dengan Allah SWT nggak bisa begitu. Kita ini hitungannya dengan hati. Ya, selama hati itu tulus, ikhlas kepada Allah SWT, maka semua masalah itu akan diselesaikan oleh Allah SWT. Karena bahasa anak nih, ketika bicara dengan teman-teman yang lagi curhat juga, masalah ente nih, sama Allah mengganti malam jadi siang, siang jadi malam, musim dingin ke musim panas dan sebaliknya, menjadikan beberapa negara 4 musim. Itu lebih susah mana masalah ente, menyelesaikan masalah ente sama ganti siang ke malam? Gitu ya? Iya benar. Bahwa mengganti malam ke siang, siang ke malam ini berat. Menjaga bumi tetap beredar pada garis edarnya, matahari, bulan, bintang. Ini jauh lebih repot daripada nyelesain masalah personal kita. Terus kenapa kita jadi merasa keberatan sedangkan kita punya Allah SWT? Masya Allah. Itu keren ini, Masya Allah. Antum curhat ini
luar biasa. Iya, jadi kita nggak nyangka juga Ustaz, makanya kayak ya udah, kita bingung juga kok kayak kan itu rumah Allah Ustaz ya. Iya, jadi kayak kok kita diminta mampir ke rumahnya sih, ke rumah yang maha besar. Emang kita pantas karena kan orang aja kalau ngundang orang ke rumahnya tuh kan lihat-lihat dulu Ustaz. Nih orang layak kan kita undang gitu ya Ustaz. Berarti kan kita masih disayang ya Ustaz. Jadi kayak wah nggak berhenti bersyukur kita. Makanya ya itu bersyukurnya karena Allah masih nutup aib kita sih Ustaz. Karena sama teman-teman kayak ini kita masih banyak bersyukur deh. Aib kita masih ditutup, kita bisa berangkat gitu Ustaz. Memang tidak ada yang nggak pantas bagi Allah SWT. Iya Ustaz. Iya, nggak ada yang nggak pantas. Semua yang menghadap Allah, Allah kasih. Iya kan? Kan bahkan sefasik apapun dia, ya ketika dia menghadap kepada Allah SWT. Kita membaca kisah misalnya siapa? Contohnya Wahsy misalnya. Wahsy itu pernah membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Singanya Allah dibunuh dalam peperangan. Terus dia datang lagi kepada Nabi SAW menyatakan dirinya ingin masuk Islam. Diterima oleh Nabi. Diterima. Dan ketika Wahsy mengatakan bahwa apakah diampuni dosa saya? Disampaikan bahwa al-Islam yajubu ma qablahu, bahwa Islam itu menutup semua dosa yang lalu. Insyaallah. Walaupun kamu pernah bunuh seorang waliullah, Allah akan maafkan. Bahkan di Al-Quran sendiri, Allah SWT menceritakan tentang sekelompok orang yang setelah dia membunuh orang-orang beriman, Allah masih sampaikan di dalam surat Al-Buruj, sama idzatil buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Sesungguhnya orang yang telah membunuh orang-orang mukmin laki-laki dan wanita, membunuh nih, sekelas siapa misalnya? Benyamin Netanyahu. Mereka yang melakukan ini, kemudian dia tidak bertaubat, itu sampai sebagian orang mengatakan, ya Allah, dia sudah membunuh mukmin laki-laki dan wanita, masih Allah tawarin taubat, tsumma lam yatubu. Kalau dia ditawari taubat dan dia mengambil opsi taubat itu, maka Allah maafkan dia walaupun telah membunuh mukmin dan mukminah. Tapi ketika dia tidak mau beriman, tidak mau bertaubat, tsumma lam yatubu, falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Kalau dia tidak mau bertaubat, bagi mereka siksa neraka jahanam dan bagi dia siksa yang membakar. Tapi pelajaran yang kita ambil di situ adalah Allah masih menawarkan taubat kepada orang yang telah membunuh kekasih-kekasihnya. Subhanallah. Jadi tidak ada istilah apa anak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya, Ustaz. Kadang banyak yang suka mikir gitu kan kita Ustaz. Iya. Seringkali memang kita ini bertransaksional, artinya dengan Allah Subhanahu wa taala seperti kita ngukur dengan manusia. Ya kadang manusia itu kalau orang yang terhormat, pejabat, kan kita harus memantaskan dirilah untuk duduk dengan pejabat gitu ya. Tapi kita harus sadar bahwa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah ini Rabbun Nas, Tuhannya manusia. Yaqul a'udzu bi Rabbin Nas. Katakanlah aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Allah itu Tuhan kita, Tuhannya manusia. Yang artinya semua manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah hambanya. Tidak dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menghadap, Allah akan memberikan peluang sama kepada yang lainnya. Maka Islam sebagai agama yang rahmat bagi alam semesta. Islam itu tidak diturunkan untuk satu ras tertentu, satu suku bangsa tertentu atau keturunan tertentu. Ya, tidak ada silsilah nasab antara manusia dengan Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai ada curhatan salah seorang saleh terdahulu. Dia mengatakan, ya Allah, hambamu selain aku ini banyak. Tapi aku gak punya siapa-siapa kecuali engkau. Ya, kalau kita ini, kalau hambanya Allah banyak. Tapi kita terhadap Allah gak ada gantinya. Ya, maka luar biasa yang antum sampaikan dari potensi podcast yang antum sampaikan, sampai antum mengajak dari curhat di medsos, curhat di Spotify, podcast, ya. Setelah itu, ayo kita geril curhat. Iya benar. Geril curhat yang benar nih, kita ke Masjidil Haram. Kapan sesi berikutnya akan diadakan? Iya, insya Allah Ustaz, doain Ustaz. Insya Allah. Aduh, semoga Ustaz, semoga. Ya, alhamdulillah, ya belum tahu gimana, tapi kemarin sempat ngobrol lagi juga kayak. Ini tuh peluang yang besar untuk kita makin terus ya udah teman-teman ini yang curhat yang sebenarnya gitu kan ke sana gitu. Mudah-mudahan Ustaz. Tapi memang jalannya kita menunggu ya kan kalau kayak gitu. Kadang kita pengen tapi
Kalau Allah belum ngasih, ya belum. Tapi kalau itu kita juga plan obrolan itu jauh sebelum itu juga, Ustaz. Masya Allah. Jadi memang mundur waktunya, akhirnya ketemunya di momen yang tepat itu kemarin. Luar biasa. Ya, tapi azan Ustaz buka puasa dulu, Ustaz, ya. Ada tutup sedikit ya. Iya. Ya. Alhamdulillah. Dan insya Allah Anda berharap nanti akan muncul sesi curhat yang kedua. Amin, Ya, insya Allah. dimana bisa jadi misalnya curhat kedua di bulan Ramadan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Amin. Ya, dengan audiens antum dari hancur ada ya. curhat, tapi curhat yang sejati real dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu lagi, ilmu terus ya, saya